Bismillah ya. Kita akan undang guru kita, Ustadz Agus. Bismillah. Coba kita ngobrol-ngobrol tentang pensucian jiwa. Coba. Bismillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh, Ustaz. Masya Apa Allah. kabar, Ustadz? Sehat, sehat Masya Ustaz Allah. Fatih. Masya Allah. Alhamdulillah. Afwan ini mengganggu pagi-pagi udah Oh enggak, diajakin nge Instagram. Alhamdulillah. Senang banget ini ketemu antum di sini. Alhamdulillah, Ustadz. Nanti kita kunjungan juga, Ustadz. Mampir langsung ke Balikpapan ini. Siap, Ustaz. Masya Allah. Oke, Siap. ini saat ini pagi-pagi kan tadi saya udah bilang pendahuluannya. Kita tuh di mana-mana banyak banget yang orientasinya fisik, 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 fisik. Akhirnya laris tuh pemutih, pemanjang, pembesar. Kenapa? Karena orang tuh pinginnya fisik, 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 fisik. Tapi jarang banget bahkan lalai dari yang namanya memperhatikan jiwa. Padahal kan jiwa kita ini justru yang apa namanya harus juga diperhatikan. Jadi wajar kalau outputnya orang sekarang banyak mental illness, sakit jiwa gitu ya. Betul, betul. Gampang gampang baper gitu ya, gampang marah ya. Kemudian cemburuan. Ya, itu kan sikap-sikap yang menggambarkan rusaknya hati, rusaknya jiwa. Nah, pagi ini antum ahlinya nih saat kita mau minta nasihat. Baik. Teman-teman di sini nih, dan Masya ini Allah. juga dipancarkan di YouTube. Jadi kita pingin dapat nasihat, Ustaz. Kenapa sih para sahabat itu ya walaupun tubuhnya kecil, fisiknya kecil, tapi mereka berani berdakwah di depan orang-orang kafir sampai fisik mereka terluka. Mereka berani mengorbankan harta, jiwa, bahkan nyawa sekalipun gitu ya. Nah, tentu kan karena jiwanya yang sehat, bukan sekedar fisiknya gitu. Kami mohon Ustaz nasihatnya dari Ustaz Agus di pagi ini dalam rangka Road to Amazing Muharram. Silakan Ustaz. Ya, Tafadhol Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz Fatih. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wabil khusus kepada saudaraku, sahabatku, akhi fillah, guruku, Ustaz Fatih Karim, barakallahu fiik. Alhamdulillah sahabat-sahabat netizen dimanapun antum berada, ini merupakan suatu momen spesial ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fatih bahwa seorang muslim harus ada kebangkitan di dalam dirinya, begitu, bukan hanya secara fisik belaka, tetapi juga berbicara tentang konsep bagaimana kita bisa memberikan inner beauty yang lebih perfect, lebih sempurna, sehingga orang jatuh cinta kepada kita bukan karena fisik kita, tapi murni karena hati kita. Dan memang betul yang dikatakan Ustaz Fatih tadi, artinya semua Allah itu melihat manusia dari sisi hatinya, begitu. Sehingga ini pertemuan saya dengan beliau pun adalah karena memang hati kita memiliki satu tautan frekuensi yang sama. Ya, dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-arwah jundun mujannadah, gitu ya. Arwah itu bagikan satu pasukan yang sama. Fama ta'arafa minhu italaf, yang memiliki circle yang sama, koneksi yang sama akan kumpul dengan yang baik, wa makhtalafa minhu, dan apa yang berselisih, maaf, wa ma tanakara minhu, dan apa yang berbeda akan ikhtalaf, akan selalu menjauh satu dengan lainnya. Jadi manusia itu betul yang dikatakan Ustaz Fatih tadi berangkat dari hatinya dulu. Nah, sehingga kita memperbaiki hati. Kalau di dalam Islam rumus poin dasarnya Ustaz Fatih dan sahabat-sahabatku, para netizen yang berbahagia, poinnya saya sering bilang kita kembali aja pada konsep asa ya. Apa asa itu? Yang pertama adalah akidah. Kita benerin dulu nih akidah kita. Kalau akidah kita udah benar gitu ya, jauh dari perbuatan syirik, jauh dari perbuatan khurafat ya. Karena sekarang ini Ustaz Fatih, Masya Allah, dalam kehidupan yang seperti ini, yang rajin ke dukun itu adalah orang yang rajin ibadah. Ya, jadi Masya Allah, sholatnya paling depan, tapi kalau ada minta butuhnya, minta ilmu apa dagangan nggak laris penglaris gitu kan. Kalau muka nggak laku pakai ilmu pelet gitu, dan lain sebagainya. Nah, ini poin yang seperti ini akan membuat aura wajah kita gitu ikut jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita percaya dengan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa. Walaupun sebenarnya sih nggak aneh gitu ya, karena Nabi dari jauh-jauh hari udah pernah berkata begitu, ada arbaun min amril jahiliyah, 4 perkara dari perkara jahiliyah. Salah satunya kata Nabi akan tetap berjalan sampai di akhir zaman, yaitu al-istisqa bin nujum, meminta bantuan dengan ilmu perbintangan.
Nah, poin ini teman-teman yang mungkin kelihatannya nggak terlalu kita perhatikan gitu, sehingga kita hanya terbawa euforia ibadah, tapi naudzubillah kita masih kebawa nih pada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya menggerus ibadah kita dari dalam, sehingga kan aneh ibadah kok apa istilahnya hidup aneh masih menderita gitu, aneh ibadah Iya, tapi kok kerasa auranya itu nggak kayak auranya Ustadz Fatih yang masya Allah gitu ya, munawwar insyaallah. bercahaya begitu. Allah, Allah, Allah. Ya, jadi Masya Allah bukan karena skincare-nya, tapi karena ibadah beliau Hmm. dan tauhid beliau memang luar biasa. Jadi itu Allah. mungkin yang harus kita pahami dari sisi asa, yang pertama akidah. Yang kedua adalah syariat. Jadi kita Hmm. harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan menjalankan perintah Allah, like or dislike, begitu kayak seperti siapa namanya itu Nabi Ibrahim yang Hmm. walaupun beliau tahu api itu panas, tapi ketika Allah berfirman kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, hai api jadilah engkau dingin untuk Ibrahim, ini keimanan beliau melampaui dari apapun yang dilogikakan oleh akal beliau dan Allah. menjalankan syariat Allah. Nah, mau suka tidak suka Hmm. pokoknya kerjain begitu ya istilahnya. Walaupun itu, makanya saya pernah ada ucapan dari guru saya Ustadz Fatih di Iya. Gersik, saya ketepatan alumni pesantren Mambaus Solihin di Jawa Hmm. Timur. Guru saya pernah bilang begini, kamu tidak akan disebut beriman kepada Allah sampai engkau berani meninggalkan perbuatan maksiat, walaupun kemaksiatan itu sebenarnya menguntungkan kamu, dan kamu mau Hmm. melakukan ibadah, walaupun sebenarnya ibadah itu secara dunia merugikan kamu. Allah. Jadi Masya Allah itu sangat terenung dalam belah hati saya gitu. Kadang-kadang ada satu bisnis nih, ini nih Ustaz, ada bisnis, peluang bisnis, wah nguntungin banget ini, ada keuntungan sekian puluh juta, tapi setelah dicek and cross check mengandung riba, akhirnya kita mundur. Di satu sisi ini hati kan, aduh sayang banget nih ada kesempatan kok disia-siain gitu Iya. kan. Tapi Iya. kalau kita kembali kepada iman, ya begitulah kita sebagai muslim disebut Islam karena kita istilam, kita pasrah totalitas kepada Allah. Yang ketiga asa, ini baru ngomongin akhlak. Jadi kita jangan ngomongin Hmm. akhlak dulu kalau akidah kita belum benar nih, syariat kita masih belum benar. Maka akhlaknya harus disusun yang rapi. Sehingga Masya Allah, terutama buat teman-teman sahabat hijrah, ketepatan di Balikpapan Ustadz Fatih yang Iya. sudah bergerak itu Iya. namanya Hijrah United. Dan alhamdulillah udah mendatangkan ya beberapa teman-teman dai nasional juga. Dan alhamdulillah ketika kami membina teman-teman hijrah di Balikpapan, selalu saya sampaikan bahwa akhlakmu itu yang harus dipertaruhkan. Karena setan udah tahu orang hijrah nggak bakal nih digoda akidahnya. Orang hijrah ke dukun, nggak mungkin ya kan. Orang hijrah yuk kita berzina, mustahil gitu. Jadi ketika setan udah putus asa, setan kan nggak bodoh, dia punya strategi nih. Mungkin kita hajar dari sisi akhlaknya aja, begitu ya. Nah, jadi setan itu, saya sering bilang sama teman-teman hijrah, pernah saya datang ke lokalisasi Ustadz, ketika saya datang ke sebuah lokalisasi, kemudian apa namanya, saya nggak perlu sebutin namanya lah ya, nanti takutnya netizen termotivasi ke sana gitu. Jadi teman-teman, tapi kalau Ustadz Fatih ke Balikpapan boleh nanti saya ajak ke sana gitu ya. Teman-teman yang berbahagia, ada sebuah lokalisasi Ustadz, saya datang dengan teman-teman komunitas ibu-ibu sosialita gitu lah ya. Ibu-ibu sosialita ya, istilah ada anggotanya sekitar 80 lah. Dari 80 itu yang cantik itu ada 134 Ustadz. Jadi teman-teman saking cantiknya maksudnya begitu. Awalnya komunitas itu saya bentuk karena mereka suka nge-gym, suka olahraga, doyan makan-makan di mall. Akhirnya ayo kumpul-kumpul yuk. Pertama mereka ragu juga, masa iya sih ketemu Ustadz gitu. Setelah kita tunjukkan dakwah yang lunak, mereka akhirnya, asik juga nih pengajian nih. Akhirnya mereka pun mencoba berhijrah dan akhirnya kami datang ke sana dan Pak Ustadz nanti kami ke lokalisasi ya Ustadz, kami mau baksos, bisa nemenin saya nggak? Oke, saya datang tapi dijemput yang kenapa tadi dijemput dekat? Iya, soalnya ini kan tempatnya maksiat nih, saya nggak mau ada fitnah. Nggak mungkin lah Ustadz tergoda dengan pelacur. Saya bilang, jangan gitu. Dalamnya lautan ada yang tahu. Ya, dalamnya celana siapa yang tahu gitu kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya bilang, ini ditemenin ya. Pas datang sana, pas pulang saya tanya, gimana yang kalian rasakan ngelihat pelacur depan mata? Ya Allah Pak Ustadz, jujur aja Ustadz ya, kami ada perasaan jijik gitu. Saya bilang, entar hati-hati nih. Kalau jijikmu itu, ya, karena kamu merasa bahwa hukum Allah dilanggar, itu keren. Itu namanya perasaan ghirah, kecemburuan terhadap hukum Allah. Tapi kalau jijikmu ngelihat pelacur itu dikarenakan bahwa kamu merasa kamu lebih suci dari pelacur itu, hati-hati. Hati-hati. Saya bilang, itu berarti kamu udah mulai terinfeksi penyakit sombong. Kalau setan saja sudah masuk surga, gara-gara sombong akhirnya masuk neraka, apalagi engkau yang belum pernah masuk surga kemudian sombong pula. Ya, masuk kemana kita kira-kira? Wal iyadzubillah.
Nah, disitulah hati kita harus bening. Ketika kita udah punya akidah yang bagus, syariat yang bagus, maka akhlaknya, tazkiyatun nafsnya yang harus betul-betul ditekankan. Jadi ketika selesai hijrah, jangan cuman hijrah berpindah dari nggak pakai jilbab jadi jilbab, jangan Ya. cuman yang dulu sholatnya bolong-bolong sekarang perfect sempurna, tapi gimana hijrah kita benar-benar merubah kita menjadi orang yang baik secara akhlak. Itu satu poin terakhir yang disampaikan oleh guru saya. Beliau berkata dulu para sahabat Nabi itu akhlaknya buruk, busuk. Ketika datang Nabi, mereka dapat hidayah, kemudian mereka, Masya Allah, mendapatkan hidayah dan mereka berubah menjadi orang-orang yang sangat lembut. Maka betapa naifnya hijrah kita hari ini, kalau dulu kita bersifat lembut, kemudian kita dapat hidayah, justru kita hari ini memiliki mulut yang kasar, mudah menyesatkan orang, mudah membodoh-bodohkan orang, wal'iyadzubillah. Mungkin begitu, Ustadz Fatih. Ini mohon maaf saya agak lancang ngobrol depan Ustadz Fatih seperti ini. Wallahu Allah, a'lam nggak bishawab. tahan, nggak tahan. Ampun, Sa. Ini nasihatnya luar biasa. Saya sampai susah mau ini, Ustaz, mau motongnya. Luar biasa. Saat ini Nah, ketika seseorang itu ingin memperbaiki jiwanya, katakan yang tadinya pemarah, yang tadinya gampang sekali hasad gitu ya, ngelihat orang tuh nggak bisa seneng gitu ya, susah lihat orang seneng dan dia seneng banget ngelihat orang susah gitu ya. Rasanya kalau ada orang susah tuh rasanya dia bisa sujud syukur gitu ya. Nah, jadi nggak bisa ngelihat orang tuh jaya, dia iri gitu ya. Nah, kemudian ada kiber juga, ada kesombongan gitu ya. Saya lebih baik dari Anda, seperti itu. Saya lebih baik dari kamu. Nah, ini awal langkah-langkah praktis, Tat, untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs gitu ya. Dalam rangka memperbaiki, tadi kan fisik udah bagus tuh, udah badannya bagus, fisiknya bagus. Nah, jiwanya nih, Tat, langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan, Tat. Tadi fundamennya sudah asa, akidah, syariat, akhlak, mantep. Nah, sekarang gimana, Sat, langkahnya, Sat, supaya kita ini pelan-pelan hati juga bersih, nyaman gitu ya, gitu, Sat. Nah, Ustadz Fatih, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ini sebenarnya beliau bertanya bukan karena tidak tahu ya, sahabat netizen ya, karena beliau memang, Masya Allah, ingin mancing emosi saya aja sebenarnya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat netizen, Barakallahu Fikum. Jadi pertanyaan Ustadz Fatih berkaitan dengan teknisnya. Ketika kita udah tahu nih bahwa akhlak itu harus lebih didepankan, terutama pasca Iya. kita melaksanakan hijrah, mengenal agama Allah. Nah, langkah teknisnya gimana? Yang pertama, teman-teman, adalah ilmu. Jadi kita nggak bakal bisa berubah kalau kita nggak punya ilmu. Contoh nih, misalnya ngomongin tentang ghibah aja. Walaupun saya belepotan ngejelasin ke ibu-ibu, ibu jangan suka ngegibah ya, ngegosipin orang dan lain sebagainya gitu. Ibu-ibu tuh nggak akan nyentuh. Tapi kalau kita udah ngomongin tentang bagaimana dosa ghibah, ya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi. Apakah kamu tidak merasa risih memakan daging saudaramu mayyitan fakarihtumu? Ya, bukankah itu menjijikkan memakan daging saudaramu dalam keadaan bangkai? Jadi saya bilang, ibu-ibu yang suka gosip, berarti Anda itu sedang memakan daging orang yang digosipin. Itu penyebab kenapa artis-artis makan yang enak, badannya nggak pernah gemuk. Ramping-ramping, karena dimakanin tuh sama ibu-ibu yang suka Waduh, ngegosip. jangan Gitu, Ustaz. jangan-jangan Jadi, saya karena nggak bisa gemuk, jangan-jangan karena sering gosip. iya. Bukan, kalau nggak bisa gemuk itu digosipin, Ustaz. Karena diomongin terus Oh, sama orang itu ya. Insya Allah, karena saya diomongin dalam kebaikan lah, insya Allah ya. Allah. Baik, itu yang pertama ya. Jadi teman-teman memang basically adalah ilmu. Ilmu ya. Seperti juga kalau kita hasut misalnya ya, coba teman-teman dipikir lagi lah sebelum dengki tadi yang disampaikan Ustadz Fatih dengan SMS ya. Senang melihat orang sedih, sedih melihat orang senang. Itu namanya SMS. Coba dipikir lagi gitu, bagaimana Rasulullah mengatakan innal hasada, sesungguhnya hasad itu yang tamhul hasanat, akan menghapuskan daripada kebajikan seperti api yang membakar kayu bakar gitu ya. Jadi capek-capek kita ngumpulin kayu bakar, kan susah itu ya kita nyari kayu bakarnya. Kemudian udah terkumpul hanya dilempar sepercik api hangus. Seperti itulah amal soleh kita kalau kita masih memiliki rasa hasad. Nah, begitu. Jadi kalau kita udah basically dengan ilmu, saya pikir itu lebih mantap daripada kita cuma ngomong jangan hasad, jangan ghibah, tapi kita nggak ngerti basic ilmunya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, circle-nya. Jadi kalau teman-teman tazkiyatun nafs itu kembali kepada siapa sahabat kita. Karena teman-teman yang berbahagia, kalau saya ngumpamain begini ya, ini kalau bahasa entengnya seperti sapi yang disembelih waktu perayaan kurban. Kemudian dikulitin, setelah dikulitin, kemudian kulitnya dibelah dua tuh.
Yang setengah dibuat bungkus Quran, yang setengah dibuat beduk masjid. Nah, lihat bagaimana yang nempel pada Quran dia dicium. Sama si Ya. pembaca Quran dipeluk. Kotor dikit dibersihkan. Karena dia menempel dengan Quran. Tapi gimana nasibnya kulit sapi yang menempel di beduk masjid? Tiap datang waktu sholat digebukin sama pengurus masjid. Padahal dari sama-sama kulit dan sama-sama dari satu sapi yang sama, memiliki derajat yang berbeda, bersama siapa dirimu, itulah cerminan engkau, begitu. Maka teman-teman, Agus Khairul Huda ini orang yang jahat, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Tapi karena nempel dengan Ustadz Fatih, akhirnya Ustadz mulai tersirkel gitu. Nah, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang, ya paling enggak kalau kita enggak baik, minimal malulah bermaksiat. Tapi kalau kita punya teman yang buruk, otomatis, ya tadi, dosa-dosa akhlak itu kebanyakan dosa-dosa yang memang bukan dosa yang stand alone, bukan dosa yang berdiri sendiri. Contoh kayak ghibah. Kan Ustadz Fatih nggak pernah tuh ketemu ada orang ibu-ibu berghibah sendirian. Ya, kalau ada berghibah sendirian itu bukan ghibah, itu namanya apa? Stres begitu ya, stres maksudnya begitu. Pernah nggak ngelihat misalnya dosa apa namanya mendengki sendirian? Nggak mungkin, pasti ada circle-nya di situ. Nah, untuk menjaga hati kita, gini maksudnya, kita boleh berteman dengan orang yang jahat itu boleh. Kalau derajat kita, level kita udah level dakwah. Tapi kalau levelnya level hijrah, hati-hati. Karena keburukan itu lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan. Kalau menganalogikakannya, contoh misalnya begini, air aqua 1 tandon, kemudian air aqua 1 tandon, itu kan mahal banget itu ya. Berapa? 1 galon aja aqua itu sudah sekitar, ya sebut aja, kalau di Balikpapan 40.000 Ustaz. Ya mungkin kalau di Jawa lebih murah ya. Kalau di Balikpapan ini karena perjalanan transport 40.000. Jadi kalau 1 tandon, itu udah berapa juta yang akan dimasukkan. Untuk menghancurkan kebaikan air aqua ini, teman-teman, kita hanya butuh 1 tetes air kencing saja. Maka orang akan mengatakan itu air kotor, bukan air bersih lagi. Seperti itulah gambaran daripada kebaikan saya. Misalnya nih Ustadz punya kebaikan dikit, kemudian bertemu dengan orang yang buruk, maka derajat kebaikan itu hanya 1 tetes dibandingkan dibandingkan dengan pengaruh kejahatan yang diberikan orang kepada kita. Nah, berangkat dari situlah, itu tadi circle-nya harus benar-benar dipahami ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini sebenarnya yang paling ringan tapi paling sering diremehkan manusia, doa. Ya Rasulullah makanya berdoa, Allahumma ya Allah, ya muhawwilal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Seorang sahabat berkata, awatakhafu ya Rasulullah, apakah selevel engkau masih memiliki rasa takut? Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Apa yang membuat hatiku merasa yakin, sedangkan aku ini di antara 2 jari jemari Tuhan, hatiku begitu. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan mengotak-atik hati ini sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Maka berangkat dari situlah teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat netizen, 3 poin dasar ini dulu. Pertama adalah berilmu dan duduk dengan majelis-majelis ilmu, duduk dengan para ulama. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang solih. Berteman itu baik wujud nyata, wujud beneran nih kayak saya dengan Ustadz Fatih hari ini bisa bertemu, ngobrol bareng, atau mungkin berteman dengan orang yang sudah tidak ada. Caranya gimana? Mempelajari sejarah-sejarah mereka. Bagaimana kuatnya kesabaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dahsyatnya sosok Imam Ali bin Abi Thalib, bagaimana kelembutan hati sosok Utsman bin Affan, bagaimana ketegasan jiwa seorang Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah ini kita nggak mungkin ketemu mereka-mereka, tapi kita bisa berteman dengan mereka. Caranya gimana? Kita nge-follow mereka dengan mempelajari sejarah-sejarah mereka, ya, dan mempelajari keagungan-keagungan mereka. Kemudian yang ketiga tadi, jangan lupakan doa. Jadi doa itu jangan cuman ya Allah banyakin hartaku, banyakin duitku, banyakin istriku, maksudnya istri anak-anakku begitu ya. Jadi artinya dari itu kita belajar, oh ya Allah, aneh pingin berubah jadi orang baik, itu diawali dengan doa. Dan ini yang sering kita lupakan. Enggak salah kita minta duit, tapi kesalahannya kalau kita cuma minta materi, sedangkan Tuhan memberikan kita yang lebih dari itu. Makanya waktu itu saya pernah berdoa Ustadz di depan sahabat saya, beliau seorang kiai di daerah Surabaya, tapi almarhum sudah meninggal dunia. Waktu itu saya ngobrol depan beliau, salah satu yang saya berdoa waktu itu saya bilang, ya Allah mudah-mudahan lapang rezeki. Beliau bilang begini, kata beliau, Ustadz kalau kita minta rezeki, bukankah itu sudah diberi oleh Allah kepada orang kafir yang bahkan tidak pernah meminta kepada Allah? Kita kayaknya minta sesuatu yang kira-kira Allah nggak mungkin berikan kepada mereka.
minta iman, minta kuatnya hati, minta lapangnya dada. Ya Allah, robek hatiku, letakkan magnet cinta di dalam hatiku. Ya Allah, berikan aku rasa manis untuk dapat mencicipi manisnya beribadah kepadamu, sehingga ibadah bukan menjadi kewajiban, tapi ibadah menjadi sebuah kebutuhan bagiku. Dan lain sebagainya. Mungkin 3 poin itu, Ustaz Fatih. Barakallahu fikum. Allah, teman-teman clear banget ya, jelas ya. Yang pertama, perbaiki dulu akidah iman ya, karena itu fondasi dari semua masalah ya. Karena kalau orang yang akidahnya, imannya sudah kokoh, maka seluruh urusannya beres. Yang kedua, syariatnya. Perhatikan, jangan sampai meremehkan syariat, bencinya, rindunya, suka tidak sukanya, patokannya syariat. Nggak boleh tadi ya dikatakan patokannya itu rasa gitu ya. Benci sama pelacur itu karena apa? Ya, benci sama judi itu karena apa? Masya Allah tuh nasihat yang luar biasa, bukan karena untung dan rugi, tapi karena syariat melarang, sudah selesai. Nah, ketika syariat melarang, maka sudah nggak usah makan babi pakai bakso ya, apalagi diupload gitu ya, kan jadi masalah ente, itu kan jadi rame gitu kan. Nah, jadi itu karena kita itu memang ya apa atau ngeprank atau kemudian ngevlog makan babi, dan itu terang-terangan gitu kan, gue muslim loh, gue makan babi nih nggak apa-apa. Nah, ini namanya sudah meremehkan syariat. A-nya tuh Masya Allah, akhlak. Karena akhlak itu adalah buah dari iman. Nah, Masya Allah nasihat beliau nih. Jadi teman-teman semuanya, buah yang manis, ya, kemudian pohon-pohon yang bunganya indah, penampakan-penampakan yang Masya Allah, orangnya kok ramah ya, orangnya kok baik ya, itu semua tentu tadi lahir dari akidah. Jadi tepat banget ini rumusnya. ASA. Ini agar apa? Agar teman-teman memperbaiki jiwa. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Kita pingin kayak gitu. Tadi beliau bimbing kita. Yang pertama ilmu. Karena bagaimana antum tahu ini boleh nggak boleh, ini terpuji tercela, kalau antum nggak punya input, antum nggak punya informasi, antum nggak ngerti ini boleh apa enggak ya, ini hukumnya apa ya. Nah, rajinlah datang majelis ilmu, terutama live IG nih ya. Pagi ini kan ringan ya, cuma teman-teman nongkrong dikit bentar, nyiapin kopi, teh sambil nyatet ilmu. Oh iya ya, Masya Allah. Nasihat itu akan menguatkan jiwa. Ya, kemudian selain ilmu, lingkungan. Wah, itu ya jelek banget. Bayangkan sama kulit loh. Ya, tapi kulit yang ditempeli Quran menjadi mulia. Orang nggak berani injek-injek gitu. Ya kan? Orang nggak berani main-main dengan kulit yang ditempelkan huruf-huruf Quran. Tapi kalau kemudian ditempelkannya di beduk, dipukulin orang. Artinya apa? Itu lingkungan. Lingkungan, makanya hati-hati dengan lingkungan. Nggak apa-apalah namanya juga temen. Ya, sekali. Nggak apa-apalah namanya temen. 2 kali. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan antum seperti mereka. Dan bahkan kata Nabi, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan hati-hati, Masya Allah ya. Teman ini lingkungan sangat mempengaruhi kita. Makanya orang mau dibilang siapa dia, lihat siapa temennya. Ya, saya alhamdulillah, waduh, temennya orang mulia kayak beliau nih, Masya Allah. Ya, dimanapun kita aman, nyaman kalau temennya orang soleh. Kenapa? Nggak mungkin kita dibiarin, pasti kita diingatkan. Ya, ini nggak boleh, ini jangan, ini tercela, ini terpuji, Masya Allah, luar biasa. Jadi lingkungan, teman-teman ya, awas ya. Ini nasihat beliau kepada kita semua, terutama kepada saya, hati-hati lingkungan, circle. Ya, karena circle ini akan membawa kita kepada benar atau salah ya. Lingkungan nih, hati-hati sama lingkungan. Dan tadi Masya Allah, berteman bukan hanya dengan orang hidup aja, tapi berteman dengan orang yang sudah tiada. Wah, gimana caranya gitu ya. Waduh, berteman dengan roh dong. Aduh, ini ajaran dari mana lagi gitu ya. Bukan, berteman dengan mereka dengan mempelajari jejak-jejak kebaikannya, sirahnya. Bagaimana mereka sudah tiada tapi kitabnya dikenang. Bagaimana mereka sudah tiada, tapi namanya wangi kemana-mana. Orang belajar hadis pasti ada Abu Hurairah. Belajar antum, siapa Abu Hurairah itu? Nah, kalau temennya kayak dia, antum terinspirasi nanti. Waduh, enak ya ngapalin hadis. Mulai 1 hadis, 2 hadis. Lama-lama jadi ahli hadis, gitu kan. Makanya berteman, wah ini keren banget. Bener, nasihat yang sangat jelas. Berteman dengan orang mati. Ya, saya baru klik itu, berteman dengan orang mati, iya juga, berteman dengan orang mati. Nah, berteman dengan orang seperti Abdurrahman bin Auf, udah nggak ada. Tapi saya yakin kalau antum baca sirahnya, antum terpesona.
antum akan cari siapa dia, lahir di mana dia, siapa orang tuanya, kok dia bisa kayak gitu ya, setengah penduduk Madinah berhutang padanya, sisanya diputihkannya, bahkan Masya Allah hartanya nggak habis-habis di jalan Allah, bahkan sampai Masya Allah. sebuah riwayat itu dikatakan pingin miskin aja susah gitu, pingin miskin Betul. gitu, bukan pingin kaya, pingin miskin. Kalau kita kan pingin kaya susah gitu ya, dia mah pingin banget gimana caranya supaya miskin gitu ya. Berteman dengan orang mati ini menarik ya, di highlight teman-teman semuanya ya. Jadi kalau berteman dengan orang hidup biasa ya, dengan mereka yang sudah tiada, karena orang yang tiada itu meninggalkan jejak kebaikan pasti. Makanya orang bilang apa ya, manusia mati meninggalkan nama, ya kan. Nah hebat ya beliau, kok bisa ya beliau membangun begitu-begitu. Apa rahasianya? Nggak mungkin ujuk-ujuk. Pasti ada sesuatu. Pelajari teman-teman. Dekati dia. Buka lembar demi lembar cerita, profil tentang hidupnya. Wah ini menarik teman-teman. Beneran. Saya mendapatkan insight dari nasihat beliau ya, lingkungan. Ya, lingkungan. Ya, sudah dapat lingkungan, sudah dapat ilmu. Nah, teman-teman semuanya, doa. Doa. Jangan remehin. Antum habis sholat langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sapu jagat, selesai semua ya. Nah, kita doa selalu mintanya yang materi lagi, fisik lagi, materi lagi, fisik lagi. Jrep nasihat beliau. Apa kata beliau tadi? Masya Allah. Mintalah sesuatu yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Kalau duit mas semua orang juga dapat. Ya, kalau rumah mas semua orang dapat teman-teman. Tapi minta sesuatu yang nggak diberi kepada siapapun, itu baru keren. Ya, orang minta mobil, kita minta mobil. Antum masih selevel, ya. Belum next level, ya. Kayak tema Amazing Muharram tahun lalu teman-teman ya. Hijrah next level, ya. Jadi kalau hijrah itu cuma gitu-gitu aja ya buat apa? Tadi benar kata beliau. Hanya sekedar nggak kerudung jadi kerudung, ya nggak ke masjid jadi masjid. Wah harus naik levelnya. Maka teman-teman doa juga begitu ya, nggak boleh doa-doa yang kita itu standar-standar aja gitu ya. Ya Allah nih utang banyak banget lunasin, amin, dah selesai gitu ya. Nah minta doa agar dikuatkan iman, dikuatkan sabar. Allahu Akbar. Ini nasihat yang luar biasa. Ustaz, tadi bicara tentang berteman dengan orang mati, Ustaz. Ya, ini nasihat yang luar biasa, Ustaz. Apa, Ustaz? Kisah-kisah yang bagi antum secara pribadi cukup menggugah jiwa, cukup menggugah rasa, sehingga Allahu Akbar, malu rasanya nggak ada apa-apanya untuk agama ini, untuk Allah gitu. Ada Ustaz kisah yang antum paling suka, mungkin satu dua kisah yang luar biasa, Ustaz. Baik, jadi kalau Ustaz sebelumnya tentu kisah para sahabat ya semuanya sangat menginspirasi sekali ya. Tidak ada satupun cerita yang biasa-biasa itu di zaman Rasulullah nggak ada. Semuanya serba VIP begitu. Cuman saya lebih tertarik melihat proses ini Ustaz, perubahan sosok Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika beliau bagaimana cara Allah membolak-balikkan hati seorang manusia begitu, bagaimana beliau hijrahnya atau masuk Islamnya beliau di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru terjadi pada saat beliau datang tangannya membawa pedang ini untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berjalan dan berjumpa dengan Abu Sufyan kalau tidak salah, kemudian dia berkata, kamu kemana? Saya mau ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bunuh beliau begitu ya. Tetapi kemudian beliau dibilang, kenapa kamu harus membunuh Nabi sedangkan adikmu sendiri Fatimah sudah beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bergeser gitu ya kepada adiknya dan hendak menampar adiknya, memukul adiknya dan lain sebagainya. Dalam kisah yang kita tahu sampai akhirnya beliau membaca surat Toha ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di poin itu kalau kita belajar, saya tuh mikirnya begini ya. Ya saya kan manusia juga kayak Umar bin Khattab, sama nggak ada bedanya. Cuman perubahan hidayah yang beliau rasakan dari kebencian yang begitu dahsyat, ya kebencian yang begitu tidak bisa terbendung kepada Rasulullah, kemudian berubah hanya dengan membaca lembaran ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan kita, saya dan teman-teman semua yang setiap hari diguyur dengan ayat Quran, yang setiap hari kita diguyur dengan hidayah dan ilmu Allah, perubahan apa yang sudah kita dapatkan begitu ya. Kita jauh sekali nih. Di titik itu kadang-kadang saya mikir gitu.
Gimana rasanya menjadi sesosok Sayyidina Umar yang begitu mengerikan, garang dalam ceritanya kita tahu sampai beliau membunuh anak beliau dalam keadaan hidup, Iya. wanita ya, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Saya tuh jadi mikir gitu, saya kan nggak sejahat Sayyidina Umar gitu ya. Tapi untuk berubah, untuk jadi lebih baik dalam hijrah ini kok kayaknya berat banget. Tapi Umar yang sejahat itu hanya dengan membaca ayat-ayat yang simpel gitu, 11 ayat saja. Kemudian beliau bisa berubah dan akhirnya mendatangi Rasulullah. Bahkan ketika beliau datang pun orang masih suudzon dengan beliau. Sehingga waktu itu Hamzah siap untuk melawan dia apabila dia membawa kejahatan, dan Nabi luar biasa. Nabi dengan tenang berkata, apabila dia datang membawa kedamaian, kita sambut dengan kedamaian, tapi apabila dia datang membawa kekacauan, kita akan hadapi kekacauan. Dan waktu itu akhirnya datang, dan dengan pedang terhunus beliau tancapkan ke tanah. Beliau berikrar untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di situ mungkin jadi renungan. Makanya setiap Al-Fakir ya, saya pribadi hamba yang bodoh ini berdakwah di teman-teman yang ada di penjara gitu. Kemarin juga alhamdulillah di Bandung Ustadz dibawa sama teman-teman DEP di Iya. Sukamiskin ya, Sukamiskin wanita. Waktu di sana juga saya sering bilang sama mereka gitu. Kalian jangan menganggap kotor diri kalian. Dan saya juga tidak pernah menganggap suci. Karena antara kalian dengan saya itu sama. Bedanya cuman kita ini sama-sama punya maksiat. Bedanya kalian maksiatnya ditutupin sama Allah, sedangkan kalian sudah dibuka sedikit sama Allah, sedangkan saya maksiatnya masih ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sama-sama pendosa. Ya, maka berangkat dari situ saya jadi mikirnya gini, setiap ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, saya melihat ada wajah aura-aura hidayah ya untuk mereka bisa berubah. Maka kita nggak boleh menjudge terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kebaikan kepada mereka. Nah, kisah inspirasi itu mungkin buat orang menyangka, dipikir itu hanya untuk orang-orang yang pendosa. Saya bilang bukan, itu bahkan untuk orang-orang yang baik seperti antum sekalian ini juga banyak bermuhasabah. Berapa ayat yang sudah antum terima? Sekeras apa hati antum dibandingkan hati Umar? Kalau Umar dengan hati yang begitu keras saja bisa menerima hidayah Allah hanya dengan 11 ayat, maka di mana letak iman kita berada? Mungkin begitu, Ustadz Fatih, barakallah. Allahu Akbar. Nasihat dari beliau ini luar biasa, teman-teman, terutama buat saya pribadi ya. Berapa banyak ayat yang kamu baca? Apalagi kami, Ustaz, di Cinta Quran itu, ya Allah, kami dari Sabang sampai Merauke, bebasin buta aksara Quran, keliling Indonesia, berantas buta aksara Quran. Kami juga alhamdulillah seizin Allah, kami dirikan pesantren, pejuang Quran. Berapa ayat yang dibaca, tapi berapa yang merubah hatimu? Ini hati kok keras banget gitu ya, Masya Allah. Hati kok keras banget, udah sering baca Quran tapi nggak mau tadabbur, nggak mau mengambil pelajaran gitu, nggak berubah-berubah gitu loh. Tahun sudah berubah, semua sudah berubah, tapi kita gini-gini aja gitu ya. Nggak ada kelebihan yang lebih gitu ya. Ini, aduh, ampun ya teman-teman semuanya ya. Jadi mulai hari ini bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu bulan hijrah, bulan berubah gitu ya. Berubah Mekah jahiliyah menjadi Madinah Al-Munawwarah yang penuh cahaya, penuh hidayah. Muharram momennya. Jadi Muharram ini momen antum, saya, kita semua jangan pernah merasa soleh. Merasa soleh itu salah. Ya. Tapi kalau antum merasa salah, itu awal dari kesolehan. Masya Allah. Ya. Kalau antum terus merasa soleh, saya paling soleh karena nama saya soleh gitu ya. Itu ya, karena antum memang udah paling soleh gitu ya. Iya kan? Tapi kalau antum merasa saya lah orang paling salah, saya banyak salah, maafkan saya ya Allah, ampuni saya, bimbing kami ya Allah. Ini adalah awal dari kesolehan. Nah, momennya Muharram ini. Momennya Muharram, makanya saat tema Amazing Muharram saat tahun ini tuh Infinity Life, Ustaz. Masya Allah. Infinity Life itu kehidupan yang tanpa akhir. Kehidupan yang tidak ada batasnya, Ustadz. Masya Allah. Kaya selamanya. Ya, bahagia selamanya. Di mana itu kalau bukan di sana? Di sini mah nggak ada, Ustadz. Betul. Ya, dulu mah presiden, sekarang mantan presiden. Dulu nikah, sekarang mantan istri, gitu ya. Dulu mah indah. Wah, kita bersahabat ya. Kita join bisnis bareng ya. Wah, sekarang musuh, gitu kan? Nah, dunia ya. Dulu katanya teman, sekarang udah ya jadi berubah jadi lawan begitu ya. Dulu katanya suami, sekarang sudah jadi mantan suami. Dulu katanya manusia, sekarang sudah mantan manusia. Dunia nggak abadi.
Nah, tahun ini teman-teman semuanya, Amazing Muharram hadir dengan tema Infinity Life. Alhamdulillah. Kehidupan yang tanpa akhir, tanpa batas. Alhamdulillah Ustadz, mohon doanya dan mohon hadirnya juga Ustadz. Insya Tanggal Allah. 20 Agustus, teman-teman semua di Jakarta. Nggak ada Masya masalah, teman-teman balik papan tinggal terbang doang, cuk, gitu ya, langsung sampai Jakarta ya. Dari bandara langsung ambil kendaraan menuju Hotel The Ritz-Carlton di Pacific Place ya. Masya Allah. Cuma sekitar 25 menit lah kalau pagi antum ambil pesawat pagi gitu ya. Itu langsung sampai dan ikut acara bersama Ustadz Abdul Somad ya. Ada Pak Taufik Ismail, Masya Allah. Ada Mas Ari Untung, ada Mr. Vince. Vince ini Ustadz, ini pernah ngevlog sama Mas Ari Untung. Beliau ini mafia internasional, Ustaz. Jadi beliau ini orang Australia, kebangsaan Italia, dan sekarang masuk Islam, Ustaz. Tokoh favoritnya yang antum sebut tadi, sahabat yang ada di samping jenazah baginda Nabi SAW. Favoritnya sama Umar bin Khattab. Beliau sampai 5 kali ditembak sama tentara polisi-polisi internasional. Itu nggak mati-mati, saking bebalnya, Ustaz. Masya Allah. Saking gebalnya nih orang. Jadi mafia bukan mafia lokal teman-teman ya. Mafianya bukan mafia kaleng-kaleng gitu ya. Ini mafia internasional, mantan. Yeah. Mantan. Nah, kita undang Zat. Kebetulan beliau alhamdulillah sudah masuk Islam. Beliau sekarang menetap di Malaysia. Beliau pindah ke Malaysia dan kita undang. Dan banyak lagi ya, ada Mbak Angelina Sondang yang antum tahu semuanya. Beliau justru menghafal Quran ketika di penjara, ya. Dan beliau justru ya sekarang itu aktif berdakwah. Padahal tadinya adalah orang yang sama sekali tidak pernah kenal dakwah. Wah, pokoknya teman-teman harus hadir Amazing Muharram 12. Mohon doanya saat ini sudah 12 tahun terus, pandemi juga terus jalan gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa hadir ya. Dan mudah-mudahan tanggal 20 Agustus Ustaz Agus juga bisa hadir di The Hotel The Ritz-Carlton. Teman-teman bisa daftar langsung ke @amazingmuharram ya. @amazingmuharram. Instagram aja langsung @amazingmuharram, lihat di sana, langsung daftar di bio-nya. Begitu ya. Ustaz, tadi kita sudah sampai pada tahap bagaimana kemudian kita bisa tips mensucikan jiwa. Kemudian bagaimana bisa mengambil ibroh, pelajaran dari orang-orang yang jiwanya berubah. Yang tadinya pemarah, menjadi gampang nangis seperti Umar. Yang tadinya main jotos-jotos gitu ya. Bahkan sangat lembut banget sama istri gitu ya. Bukan jadi kucing, bukan jadi kucing, bukan gitu ya. Tetap harimau gitu ya. Cuma harimau yang udah gak ada taringnya aja gitu ya. Nah, ini pertanyaannya Ustaz, kan teman-teman tuh rata-rata alhamdulillah sudah hijrah, udah berubah, udah ninggalin riba, sudah nggak pacaran lagi, sudah ini. Tapi Ustaz, ada yang balik lagi Ustaz. Ini balik lagi. Ya jadi kerudungnya dibuka lagi gitu Ustaz. Ini lagi rame gitu kan. Bah kok bisa balik lagi gitu. Nah, ini bagaimana kok bisa balik lagi dan gimana Ustaz memantapkan betul hati itu kalau udah berubah hijrah, udah nggak akan geser gitu. Gimana, Ustaz? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dasarnya sebenarnya sama dengan yang tadi disampaikan itu, dibalik aja gitu. Biasanya kejadian itu, Ustaz, biasanya mereka orang-orang yang hijrah, dia ngegas di awal dengan semangat, tapi kadang-kadang basicnya tidak menggunakan ilmu. Sehingga kadang-kadang saya sering bilang sama mereka, kalau antum sekalian ini kemudian berhijrah dengan modal semangat doang yang kuat begitu. Sama kayak misalnya saya ketemu, ini analogi aja, ada orang sholat duhur 4 rakaat, kemudian temannya sholat duhur 5 rakaat begitu. Kemudian ditanya, kenapa kok kamu sholat duhurnya 5 rakaat? Oh iya Pak Ustadz, karena saya lagi ikut program akselerasi percepatan taubat begitu ya. Jadi teman-teman, artinya gini, dia secara niat dia baik, dia ingin cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Tapi karena dia nggak punya ilmu, akhirnya dia melakukan sesuatu yang justru akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi konsep dasarnya biasanya yang terjadi yang tadi yang sudah disampaikan itu, mereka kebanyakan orang-orang yang semangat beribadahnya hanya berdasarkan pada semangat tapi tidak memiliki ilmu. Itu maksud saya. Poin yang pertama seperti itu. Kemudian biasanya poin yang kedua tadi masalah pergaulan lagi, Ustaz. Jadi artinya dibalik, berarti pergaulannya salah dia. Begitu ya. Pergaulannya salah. Contoh misalnya
mereka besok punya bahasa-bahasa begini, Ustadz, Ani dulu nggak berjilbab gitu ya, kemudian sekarang berjilbab. Nah kemudian dia berteman sama orang-orang yang nggak berhijab tuh, circle-nya masih di situ. Dengan logika dia bilang kita kan nggak boleh beda-bedain sahabat. Oh benar, saya bilang emang kita nggak boleh beda-bedain sahabat. Tapi masalah pergaulan itu mohon maaf ya, itu luar biasa. Tadi antum sampaikan hadisnya bahwa manusia itu bergantung pada siapa sahabatnya. Ya, almaru ala dini khalilih. Maka kalau mohon maaf ya, ada seorang pendakwah berkumpul di tempat-tempat maksiat, itu jangan ditiru karena mereka udah level dakwah. Tapi kalau untuk orang-orang yang level hijrah seperti saya, antum, kita semua ini harus berhati-hati dalam memilih sahabat, karena memang pada hakikatnya di situ nanti akan terjadi pertarungan batin gitu ya. Contoh kemarin itu ada orang Ustaz, setelah dia hijrah pakai hijab, ketemu saya nggak pakai hijab lagi. Kemudian habis itu ngobrol dengan saya tanya, kenapa nggak pakai jilbab? Kalau dulu tuh nggak pakai jilbab itu dia merasa berdosa. Nah setelah hijrah, buka jilbabnya ini beda. Dia merasa nggak berdosa. Kenapa? Dia bilang begini, Ustaz, apa sih artinya sebuah jilbab? Jilbab itu kan cuman casing saja. Jadi boleh ada jawabannya gitu. Jilbab itu cuman casing aja. Akhirnya saya bilang, ya saya tahu ini orang nggak bakal makan dalil, dia pakai logika. Saya bilang, oke, kalau kamu cara berpikirnya begitu, itu sama kayak kamu lagi jalan, kamu naik motor, kamu nggak pakai helm, ketangkap polisi. Kemudian polisi bilang, hei, mana kau punya helm? Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Yang penting hatiku berhelm. Yang penting hatiku berhelm, gitu kan? Jadi saya bilang logikanya begitu. Dan ternyata, kenapa dia begitu? Lagi-lagi masalah pergaulan. Jadi teman-teman setelah hijrah, pakai hijab, ketemu dengan teman-teman yang tidak berhijab. Mulai disusupin dengan kata-kata yang seperti itu. Dan akhirnya dia memang, makin berubah. Kemudian yang ketiga, lebih banyak berhayal daripada beramal. Saya sering bilang, kalau dalam berhijrah, teman-teman ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik teman-teman itu banyak-banyak saja untuk beramal, walaupun amal itu tidak sempurna. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah nggak pernah meminta kesempurnaan pada kita. Memang ada ayat bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti di situ dituntut apa? Dituntut memang ada ada keseriusan dalam memberikan takwa yang perfect dan sempurna. Tapi kan ada ayat lainnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau dengan semampu yang bisa kau lakukan. Jadi kesempurnaan itu bukan berdasarkan zatnya teman-teman, tapi berdasarkan pada optimalisasi semangat yang kita miliki, berbatas pada apa yang kita mampu lakukan. Itu kemudian ditambah lagi juga biasanya Ustadz minim niat. Niat hijrah itu sangat berpengaruh. Nah, jadi kemarin waktu di penjara itu ada perempuan bertato tuh bukan cuma di tangan, di mukanya. Mukanya bertato semua. Kemudian setelah banyak nasihat yang dia terima, akhirnya dia pun berhijrah. Dan ketika ketemu saya, gimana Kak? Gimana hijrahnya? Alhamdulillah Pak Ustadz udah makin membaik. Ini semua saya lakukan demi ibu saya. Saya bilang jangan. Kalau kamu berhijrah demi ibu kamu, naudzubillah ibumu meninggal, kamu bakal balik normal seperti biasa. Kalau kamu lakukan hijrah karena suami kamu bercerai, kamu akan balik seperti biasa. Dan kebanyakan artis-artis yang dulunya nggak berhijab, kemudian dalam waktu yang tidak lama dia lepas hijab. Itu pasti dia punya niat yang berbeda. Bukan niat karena Allah. Seperti itu. Pasti ada niat-niat tertentu yang dia lakukan, ya teman-teman, yang membuat akhirnya dia melepaskan daripada apa yang sudah dia yakini. Wal iyadzubillah. Nah, kemudian berikutnya teman-teman yang berbahagia, seperti yang kami sampaikan tadi, jadi memang masalah akhlak Ustaz. Kadang-kadang hijrah itu kalau cuman dipatokkan pada cuman semangat dalam bersyariat, merubah diri dalam bentuk ibadah, tapi tidak diiringi oleh akhlak yang baik, dia nanti kan bakal dapat gempuran nih dari orang-orang nih. Dia makin hijrah kok nggak ada baik-baiknya. Nanti akan ngedon-ngedon sendiri tuh, muncul futur di hati dia. Berarti ibadahku ini nggak ngaruh ya. Padahal bukan karena ibadahnya, tapi karena memang antumnya ketika menjalankan hijrahnya itu dilemahkan oleh sikap antum sendiri. Sehingga ada istilah-istilah gini, Ustadz, kenapa ya orang hijrah kok hidupnya makin menderita? Saya dulu rezeki lapang, setelah hijrah kok hidup saya menderita. Saya bilang, jangan pernah kamu berkata bahwa hijrah membuat kamu miskin, hijrah membuat kamu menderita, ya teman-teman yang berbahagia. Tetapi kemiskinan dan kesusahan yang kamu hadapi itu sebenarnya karena dosa-dosamu di masa lalu. Allah sedang mensucikan jiwamu. Ya, seperti baju yang kotor harus di laundry, digosok yang panas, digiling di mesin yang panas supaya bisa kembali menjadi bersih. Dan itu gambaran dari orang-orang yang hijrah. Kata kuncinya istiqomah. Ya, istiqomah itu berat Pak Ustadz. Memang istiqomah itu berat karena yang mudah itu istirahat. Begitu Ustadz. Baik teman-teman, ini luar biasa nasihat beliau ya. Jadi teman-teman semuanya, hati-hati. Berulang kali beliau menegaskan kepada saya, pada kita semua, awas, lingkungan.
ya, karena lingkungan itu bisa merubah niat juga gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin yang bisa balik begitu itu karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena berhijab karena suami, ya Betul. kan? Hijrahnya karena istri. Istrinya wafat, balik lagi gitu kan? Ya, tinggalkan riba, niatnya itu nggak enak karena ada mertua gitu ya. Jadi ini harus diluruskan, dibongkar lagi dari mulai niat. Karena niat itu adalah ruh dari amal, ya. Maka kalau teman-teman itu bayangkan hidup tanpa ruh itu gimana gitu ya, akan hancur. Makanya niatnya kuatin, ya. Dan niat itu akan mempengaruhi amal soleh. Karena nggak akan jadi amal soleh kalau niatnya bukan karena Allah, teman-teman semuanya. Niatnya, ya, awas, hati-hati nih, niat, ya. Dan teman-teman semuanya, ini nasihat-nasihat beliau ini luar biasa. Ini saya simpan di live Instagram, ya, bagi teman-teman yang terlambat, atau kemudian teman-teman yang ngikutin separuh karena sambil jalan pagi gitu ya. Nah, saya simpan di Instagram saya, boleh ditonton lagi. Dan juga di YouTube ya, Masya Allah, ini diarsip, boleh ditonton lagi. Dan jangan sanksi untuk sebarkan. Klik link, sebarkan, 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 sebarkan. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini obrolan akan asik banget ya, jika offline. Maka insya Allah saya akan offline ya, akan sungkem ke beliau di Balikpapan ya. Jadi teman-teman semuanya, insya Allah nantikan di Balikpapan, insya Allah kita akan jalan-jalan di kota Balikpapan dan mungkin sekitar 2 atau 3 hari, dan kita akan bareng-bareng untuk menguatkan ya perubahan kita, sehingga perubahan kita bukan perubahan yang sifatnya temporer, tapi perubahan yang sifatnya abadi. Kenapa? Karena kita akan menuju pada kehidupan yang infinity life. Teman-teman semuanya, mohon izin saya aktifkan komentar dan sudah saya siapkan di sini ya. Instagramnya @mazingmuharram. Bagi teman-teman yang ingin hadir, silahkan langsung bisa daftar dan dapatkan informasinya di Instagram Mazing Muharram ya. Nih di sini ada bentar ya, nih kok belum bisa di-embed. Boleh teman-teman kunjungin Instagramnya Mazing Muharram ya. Silahkan ya. Sebentar, Muharram. Ya, oke. Teman-teman udah saya embed di sini. Silahkan dapatkan informasinya ya. Dan insya Allah teman-teman semuanya, 100% dari acara Mazing Muharram 12 seluruhnya digunakan untuk menghantar syiar Quran Project ke seluruh penjuru dunia. Dan pagi ini rasanya nggak enak mutus pembicaraan dengan guru kita, tapi memang waktu yang membatasi karena beliau juga banyak aktivitas ya. Insya Allah kalau teman-teman kangen sama beliau, saya akan buatkan rubrik khusus buat beliau di Cinta Quran TV ya, teman-teman semuanya. Masya Allah ya, asik ya ngobrol sama beliau ya, nggak terasa sejam loh, kayak 15 menit ya. Masya Allah ya. Ya, Sat, makasih banyak Sat. Sama-sama. Alhamdulillah. Ini luar biasa obrolan yang asik, ringan, tapi jelep. Sehat terus Ustaz. Sehat terus. Amin, doakan. Mudah-mudahan Kalimantan, terutama Balikpapan, bisa berhijrah ya dengan wasilah ya, hidayah yang antum hantarkan Ustaz. Ya. Amin. Dan teman-teman semuanya kita doakan ya, guru-guru kita dimanapun berada ya. Karena dari lisan-lisan beliau lah kita terhantar hidayah ya. Dan hidayah itu tadi beliau sampaikan adalah anugerah yang tidak diberikan Allah kepada orang-orang sembarangan orang. Ya, amin. Kalau cuma kaya, cuma rumah, cuma mobil itu standar basic itu, basic ya, basic banget ya. Tapi kalau udah hidayah itu tidak bisa dibayar dengan apapun ya, tidak bisa dibayar dengan apapun, ingat. Ya. Teman-teman semuanya, bismillah. Hadir di acara Mazing Muharram 12 tanggal 20 Agustus hari Ahad ya. Karena tiketnya sekarang sudah hampir mencapai ribuan, saya khawatir teman-teman nggak kebagian ya. Saya khawatir teman-teman nggak kebagian. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung daftar saja. Mumpung juga nih sampai akhir Juli masih ada harga promo early bird. Jadi cepat ya. Karena kalau sudah itu nanti normal lagi, waduh teman-teman pasti nanti wah nggak terjangkau ya, makanya dari kemarin dikasih diskon kemana aja ya. Ustaz, sehat terus, semangat terus Ustaz. Amin. Makasih banget pagi ini luar biasa ya. Insya Allah kita buatkan rubrik di Cinta Quran TV bersama antum Ustaz ya, dan saya senang banget, alhamdulillah. Benar Ustaz, walaupun kita terpisah jarak, saya di Jakarta, antum di Balikpapan, tapi karena hati udah deket ya.
Itu lebih Masya penting Allah. dari apapun. Masya Allah. Daripada saat kita duduk bareng, makan Iya, bareng, tapi hati kita perang. Ustaz. Tadi Tapi pagi hati subuh kita saya berjauhan. lagi bangun sholat subuh, mau ngisi kajian dulu tadi, ketepatan ngisi kajian dulu. Saya Iya. berdoa begini, ya Allah temukan saya hari ini dengan orang-orang yang bisa mendekatkan dan merasakan cinta kepadamu. Ketemunya dengan Ustadz Fatih, Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Allah. Masya Allah, teman-teman. Itu ya, Masya Allah ya, itulah hati ya. Walaupun jauh, kita jauh. Dan saya nggak pernah kenal beliau. Nggak kenal. Ya, nggak kenal. Wasilahnya sahabat saya, Mas Dodi Ustadz. Ustadz harus hubungin. Ustadz harus deket sama beliau ini. Nih orangnya begini-begini. Langsung saya telepon. Langsung saya minta waktunya. Beneran, langsung klik. Alhamdulillah. Gitu. Klik, alhamdulillah. Ya, berarti langsung klik ya. Itu namanya yang sejiwa. Makanya teman-teman ya, walaupun baginda Nabi sudah di Madinah, sudah ada Aisyah, tapi tetap jiwa bersama Khadijah. Allahu Akbar. Ya, meskipun sudah terpisah ya, yang satu sudah alamnya beda, tetapi hati tetap bersama. Teman-teman, mudah-mudahan hati kita bareng terus ya. Dan fisik kita juga bareng di jannahnya Allah. Jannah Allah. Teman-teman semuanya, yuk kita tutup kajian ringan pada pagi hari ini dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Subhanakallah. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih waktunya. Bismillah. Sama-sama. Amin. Antum Ustaz. Insyaallah. Terus kami siap support, siap support. Amin. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Nggih, silakan Ustaz. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mohon izin ya, saya stop dan saya simpan di Instagram. Silakan ditonton kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.